Tapi gue nggak kayak lo sampai hamil 4 bulan, itu gimana ceritanya? Kalau aku hamil 4 bulan sama Yesus, kenapa emangnya? Aku kan ada sebagai teman, sebagai sahabat karib, kedengar orang mati kan aku langsung telepon. Kurang apa coba aku? Sahabat karib. Sahabat karib. Iya, ada itu katanya kau. Sahabat karib kau. Katanya sekarang sudah hamil 4 bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Yesus nengok muka kau aja dia muntah. Ngambilin diri Eva. Kapan acara live makan babinya? Enggak, aku tanya kau hamil 4 bulan, bapaknya siapa? Kau main kuda-kudaan dengan siapa? Yesus, ku bilang. Gimana? Kau kapan dibaptis? Jadi Katolik apa jadi bidat Yohanes kau? Aduh. Saja dulu kau itu punya kaki, itu kau urus saja kehamilan kau itu. Tanya kau jadi Kristen apa? Nggak mau kau jawab. Kau urus dulu kaki kau dulu sampai sembuh. Kau urus kehamilan kau itu dulu, siapa bapak? Udah lama kau nggak laki-laki, membuat kau jadi ODGJ. Lah. Kau udah nggak tahan lagi, kau minta bombong. Lah, bomba soal laki-laki, soal kau. Kalau soal kontol itu nggak usah kau takut. Aku sekali petik pun kau datang, nggak usah pergi mana-mana. Mau yang macam mana? Tapi gue nggak kayak lo sampai hamil 4 bulan, itu gimana ceritanya? Kalau aku hamil 4 bulan sama Yesus, kenapa emangnya? Lah, nggak mungkin Yesus itu menghamili dirimu. Paling-paling ya kontol-kontol yang macam-macam yang mau masuk ke dalam itu. Jadi kamu harus kamu harus tes DNA dulu, siapa bapaknya. Kalau orang Kristen bilang aku hamil, kau percaya gitu? Gimana? Aku hamil sama Yesus, kau nggak percaya? Diam kau. Orang bilang aku hamil, kau percaya gitu? Aku dihamili Yesus, kenapa? Nggak terima kau? Yesus lebih milih aku daripada kau. Kalau Yesus menghamili dirimu ya juga harus dites DNA dulu. Apakah semancung hidung Yesus yang aku jumpa kemarin, atau pesek, hitam, jelek, hidup lagi. Sudah. Itu hidung Yesus atau mungkin? Kau sekarang berhati-hati ya. Kau sebentar lagi udah 4 bulan. Lagi berapa bulan lagi ya? Lagi 5 bulan, 9 bulan, 5 bulan setengah lagi meletup ya. Kau jaga-jaga dulu, tes DNA dulu siapa bapaknya gitu. Bilang aku hamil, kau kan bilang aku hamil, ya kan? Nah, berarti kau tidak mempercayai kebodohan kau sendiri. Pertanyaanku sekarang, aku nggak mempercayai. Kalau ada orang yang masih mau menghamiliku sementara kau udah Astagfirullahaladzim. Aku iri ngelihat orang hamil di luar nikah. Aku pikir aku iri. Hamil di luar nikah. Pertama. Hamil di luar nikah, kau bilang aku bisa iri. Kau tuh udah senge. Udah kaki kau udah senge, otak kau senge pula. Aduh Rifa, nasib kau betul-betul malang betul. Makanya di dalam Al-Quran sudah dibilang jangan memaki sesembahan orang lain. Allah sendiri udah bagi tahu di Al-Quran. Tapi kau selalu begitu. Nah, kau hidup kau tak hancur-hancuran kau Rifa. Kau pun tak mau bertaubat juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus tunggu dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan Injil, dan pada akhirnya semua lidah mengaku dengan mulut bibir lidah mereka bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di luar dia binasa. Diterima atau tidak diterima, di luar dia binasa. Suka atau tidak suka,
Di dalam Yesus kita ada jaminan kepastian keselamatan. Di dalam Yesus kita ada damai. Di dalam Yesus kita ada sukacita. Di dalam Yesus kita ada kesejahteraan. Di luar itu, damai, sejahtera, sukacita itu yang semu Bapak Ibu ya. Hanya sementara, bersifat sementara. Tidak bersifat permanen, tidak terus-terusan. Maka dari itu Rasul Paulus selalu mengingatkan kita bahwa bersukacitalah selalu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah selalu. Sukacita kita selalu ada dan selalu baru setiap hari apabila kita berada di dalam firman. Ya, karena firman Tuhan inilah yang memberikan kita hidup. Firman inilah yang memberikan kita jalan. Firman inilah yang mengubah pola pikir kita. Firman inilah yang mengubah hidup kita. Firman inilah yang mengubah tingkah laku kita, saudaraku. Ya, bukan yang lain Bapak Ibu. Nah, saudara lihat tadi di cuplikan video di awal ya, bagaimana ada seorang ibu yang sangat benci terhadap kekristenan. Terutama sekali sangat benci terhadap Yesus ya. Suatu kali dia bertemu dengan seorang muslim namanya Bu Yuni ya. Nah, terjadilah debat di situ, saling menghina. Bu Yuni bertanya bla 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 bla. Apa jawaban si perempuan itu Bapak Ibu? Sangat tidak pantas ya dijawab oleh yang katanya agamanya rahmatan lil alamin, tetapi keluar dari mulut bibir lidahnya itu selalu hasutan, selalu dengki, selalu amarah, selalu tidak senang terhadap keyakinan agama orang lain. Dan mereka Bapak Ibu berpikir negatif terhadap temannya Ibu Yuni itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bu Yuni sangat dekat dengan orang Kristen, sangat dekat dengan para apologet. Apalagi Bu Yuni tidak pernah menghina iman kekristenan. Bahkan mereka berpikir bahwa Bu Yuni ya, alias sudah meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Padahal sampai detik ini Bu Yuni masih kuat di dalam agamanya, masih kuat di dalam akidahnya, masih kuat di dalam imannya. Sekalipun Bu Yuni bersaksi di saat Paskah kemarin Bapak Ibu, Bu Yuni bersaksi bahwa beliau didatangi oleh sosok Yesus katanya. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak pernah memaksakan beliau untuk harus percaya. Biarlah waktu nantinya yang akan menjawab ya, apakah beliau percaya, beliau yakini bahwa di dalam Yesus ada keselamatan atau tidak. Itu terserah beliau saudara. Dan kita sudah menjelaskan semuanya ya, bagaimana keselamatan di dalam Yesus dan bagaimana kebinasaan di luar Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam iman kekristenan segala hakim, segala bentuk penghakiman, segala bentuk pembalasan itu haknya Tuhan. Maka ketika ada orang di luar kekristenan yang menghina iman kita, kita orang Kristen tidak pernah membalas. Bahkan kita malas juga melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib. Dan kita tidak pernah cengeng sedikit-sedikit lapor kepada pihak yang berwajib. Sedikit-sedikit benturkan dengan hukum penistaan agama. Sedikit-sedikit teriak nama Tuhan, lalu teriak holol doroh, holol doroh, holol doroh, holol doroh, wajib dibunuh, wajib dibunuh. Orang Kristen tidak seperti itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang dialami saudara oleh si perempuan tadi? Ya, tiba-tiba ya, tanpa ada badai, tanpa ada angin, cuaca cerah, tidak mendung, hujan geledek besar banget. Ini yang dialami oleh si perempuan itu. Bahkan tadi kita mendengar bahwa dia lagi mengalami hal yang sangat menyedihkan saudara ya. Nah itu Bapak Ibu, inilah tugas kita semua saudara. Bagaimana kita bersaksi, bagaimana melalui hidup kita agar orang-orang di sekitar kita mendengar Injil, menerima Injil, melihat Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah sekarang kita renungkan ya, kita renungkan, kita introspeksi diri kita. Apakah melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, atau nama Tuhan justru menjadi batu sandungan gara-gara hidup kita? Nah coba, hidup kita menjadi batu sandungan atau mempermuliakan nama Tuhan Bapak Ibu? Nah kita patut renungkan saudara ya. Apakah yang dilihat oleh orang selama ini buah-buah roh atau buah daripada kedagingan kita? Nah mari kita renungkan. Dan itu semua hanya kita yang tahu dan Tuhan, orang lain tidak tahu. Kita boleh berpura-pura, hati kita tidak bisa berpura-pura, karena Tuhan tahu itu semuanya.
Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tetap mengajak saudara semuanya tidak pernah bosan mengingatkan supaya kita tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.